mahasiswa aktif semester 6A, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Unhas. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang gotong royong di lingkungan rumah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah TIK yang berisikan materi terkait gotong royong di lingkungan rumah. Selamat menyaksikan. Topik yang akan dibahas adalah gotong royong di lingkungan rumah. Sebelum itu, kita harus tahu apa sih sebenarnya gotong royong itu. Jadi, kegiatan yang dilakukan bersama dua orang atau lebih disebut kerjasama. Kerjasama disebut juga gotong royong. Gotong royong adalah budaya Indonesia. Gotong royong sudah ada sejak dahulu. Oke, pastinya sudah ada gambaran ya. Pastinya kita pernah melakukan kerjasama atau gotong royong di rumah. Oke, sekarang saya akan berikan contoh kerjasama yang ada di lingkungan rumah. Gotong royong di rumah dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Seluruh anggota keluarga berbagi tugas. Pembagian tugas dilakukan dengan adil. Oke, misalnya kalian bekerja sama dengan kakak, kemudian membantu ibu, membantu ayah membersihkan rumah, itu juga termasuk gotong royong. Kemudian, kegiatan memasak di rumah misalnya kalian membantu ibu, kemudian ayah juga ikut membantu. Jadi, gotong royong itu menciptakan keakraban, pekerjaan berat terasa lebih ringan, pekerjaan pun lebih cepat diselesaikan. Jadi, pastikan kalian juga membantu ibu atau ayah di rumah. Gambar berikutnya, semua anggota keluarga bekerja penuh tanggung jawab. Gotong royong melatih kebersamaan. Seperti tadi ya, membersihkan rumah, saling membantu dengan yang lainnya, misalnya membantu ayah dan ibu, menyapu, kemudian mengepel lantai dan sebagainya. Jadi kalian harus saling gotong royong ya kalau di lingkungan rumah. Sekian materi gotong royong di lingkungan rumah. Langkah pertama dalam pembuatan media pembelajaran kartu gotong royong yaitu yang pertama, gunting karton sesuai dengan bentuk yang diinginkan atau yang ditentukan. Seperti pada video ini ya teman-teman bisa lihat cara menggunting kardus agar bisa berbentuk seperti kartu. Nah, inilah hasil dari potongan-potongan karton yang sudah digunting. Oke, tahap yang kedua kita gunting gambar gotong royong yang sudah di-print. Kita gunting gambarnya sesuai dengan bentuk karton yang sudah kita gunting tadi ya teman-teman, biar rapi sesuai dengan bentuk karton yang sudah digunting. Setelah digunting dan ini adalah hasilnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita taruhkan lem pada gambar gotong royong yang sudah kita gunting tadi. Nah, setelah itu kita tempelkan pada karton yang telah kita gunting tadi. Dan ini hasilnya. Teman-teman bisa lihat ya hasilnya pada video ini. Oke teman-teman, dalam gambar tersebut ada yang membantu bapak menyapu lantai, membereskan mainan, terus membantu ibu memasak, membantu memberi makan hewan peliharaan, terus ada ibu yang menyiram bunga. Oke, jadi ini adalah penampakan hasil dari kartu gotong royong yang telah dibuat. Manfaat dari media kartu gotong royong ini untuk siswa itu yang pertama untuk konkretisasi pengalaman nyata siswa. Anak-anak kelas 1 SD belajar paling baik dari hal-hal yang dekat dengan kehidupan mereka. Kartu gotong royong ini yang menampilkan aktivitas di lingkungan rumah, misalnya seperti yang pertama bersama-sama membersihkan ruang tamu. Terus yang kedua sama-sama membersihkan halaman rumah. Yang ketiga
bersama-sama membantu ibu memasak di dapur. Yang keempat, sama-sama membersihkan ruang tamu. Ada yang membersihkan jendela, ada yang menyapu lantai, ada yang merapikan mainan, dan ada yang yang terakhir itu bersama-sama memberi makan hewan peliharaan dan ibu menyiram bunga. Jadi dari kartu gotong royong ini akan membuat konsep gotong royong menjadi sangat konkret dan mudah dipahami karena mereka mungkin sudah mengalaminya atau melihatnya setiap hari. Pasti anak-anak juga pernah membantu ibu dan bapaknya di rumah untuk membersihkan lingkungan rumah. Yang kedua, mendorong penerapan langsung di rumah. Dengan melihat contoh-contoh gotong royong di rumah melalui kartu ini, siswa akan lebih terinspirasi dan termotivasi untuk menerapkannya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Ini menjadi bagian dari rutinitas mereka, seperti bisa membantu ibu membersihkan lantai atau membantu ibu memasak. Jadi dari kartu gotong royong ini mereka bisa belajar bahwa gotong royong itu sangat penting di lingkungan rumah, dan dengan bergotong royong semua pekerjaan akan cepat terselesai. Yang ketiga, mengembangkan rasa tanggung jawab pribadi. Ketika siswa melihat gambar atau cerita tentang gotong royong di rumah, mereka akan lebih memahami bahwa setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi. Ini menumbuhkan kesadaran bahwa kebersihan dan kenyamanan rumah adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas orang tua mereka. Cara mengaplikasikan media pembelajaran kartu gotong royong ini kepada siswa itu dengan cara setelah guru menjelaskan materi terkait tentang gotong royong di lingkungan rumah, maka untuk mengukur pemahaman siswa, guru meminta atau menunjuk salah satu siswa untuk maju ke depan dan memilih salah satu dari kartu gotong royong ini dan meminta siswa untuk menjelaskan aktivitas apa saja yang ada pada gambar kartu gotong royong ini.